Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tiara Hilma Dwita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci. Ini adalah video koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi bersama fasilitator Ibu Nofrita Suryani dan pengajar praktik Ibu Putri Andriani. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ialah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran ini juga merupakan pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari setiap siswa dalam suatu kelas. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa siswa memiliki latar belakang, kemampuan, minat, dan gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara optimal. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan setiap siswa dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. Hal yang harus dilakukan guru, memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas, dan melakukan penilaian berkelanjutan. 3. Kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen awal. Hal ini ditujukan untuk mengukur pengetahuan murid. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses pembelajaran. Pada profil belajar murid, ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang ada pada murid. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah langkah penting dalam proses pembelajaran yang efektif, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, melakukan refleksi, berkomunikasi dengan guru murid sebelumnya, dan membaca rapor di kelas sebelumnya, serta melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Terdapat 3 strategi diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi atau konsep. Hasil akhir atau tugas yang diminta dari siswa dapat berbeda, misalnya presentasi, laporan tertulis, dan proyek. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk yaitu cara belajar siswa yang bervariasi, mulai dari berdiskusi, proyek individual, atau penggunaan teknologi. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 1.1 Filosofi Kehajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah jalan agar anak bisa menjadi pusat pembelajaran dan merasakan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1.
Guru yang memiliki nilai guru penggerak dapat mewujudkan ketercapaian belajar anak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Peran guru penggerak juga sangat mempengaruhi. Dengan memiliki peran guru penggerak dapat memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1. Visi adalah impian. Untuk mewujudkannya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara yang dapat mewujudkan impian kita di sekolah agar anak mendapat kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Terakhir, tidak ada dua murid yang sama, seperti tidak ada dua bunga yang mekar dengan cara yang sama. Berdiferensiasi adalah seni mengajar dengan menghargai keunikan setiap murid, merawat mereka dengan cara yang mereka butuhkan agar mereka semua dapat tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.